Bapiknya banyak ada naik dulu. Kau dapat mana kapalengan. Tak say jantung di lagunya. Indah sarupa orang nan lamoy. Ode. Ketemu lagi di Short Channel Aida. Terima kasih Anda telah setia bersama kami. Sebelum menonton demi kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Kami akan hadir untuk Anda dengan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan. Saat ini kami akan menayangkan berita dengan judul Masjid Terapung Painan pernah dijadikan arena TikTok. Masjid Terapung Painan yang terletak di Pantai Carocok adalah satu dari dua masjid terapung yang ada di Sumatera Barat. Masjid yang diberi nama Samudra Ilahi ini dibangun di bibir pantai. Dibangun di atas lahan seluas 1.795 meter. Serta fasilitas yang dibangun antara lain bangunan inti yakni tempat salat dengan kapasitas 300 jemaah. Selasar, 2 menara setinggi 32 meter dan taman. Pembangun masjid terapung di objek wisata Pantai Carocok menelan biaya 27,5 miliar rupiah lebih. Masjid ini diberi nama Samudra Ilahi. Kenapa diberi nama Samudra Ilahi? Samudera menggambarkan Allah Maha Luas. Di Masjid Terapung Samudera Ilahi, kita dapat melakukan perjalanan batin dalam samudera Allah yang maha luas. Mengarungi samudera tentu saja dengan menggunakan kalbu yang jernih. Sungguh tenang melaksanakan itikaf di masjid indah ini. Beritikaf sambil ditemanin deburan ombak Samudra Hindia. Dielus angin pantai yang menyejukkan. Batinia kita akan sangat tenang. Sambil memasrahkan diri kepada Sang Pencipta. Masa Allah terasa nikmat batin umat manusia yang melakukannya. Diharapkan dengan memasuki Masjid Terapung Samudera Ilahi dapat menyadarkan umat bahwa dia memasuki lautan ketuhanan dengan segala sifatnya. Kebesaran Allah, keagungan Allah, kehalusan Allah. Pendekatannya adalah pendekatan rasa atau tasawuf. Orang banyak tenggelam di dunia karena tidak menghidupkan rasa dalam dirinya. Oleh karenanya, tenggelamlah di samudera ilahi sebelum engkau ditenggelamkan dunia. Rasa tenggelam di samudera ilahi adalah keindahan yang abadi, yang bisa merasakan tidak semua orang. Tentu orang-orang yang bisa tenggelam dengan tulus dan ikhlas beribadah kepada Sang Pencipta. Masjid Samudera Ilahi sebagai sarana ibadah bagi masyarakat dan pengunjung Pantai Carocok Painan. Sekaligus sebagai pusat informasi kebudayaan dan perkembangan agama Islam di Kabupaten Pesisir Selatan. Sekaligus sebagai destinasi wisata religius. Dan diharapkan sebagai ikon pariwisata sumber ke depannya. Menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai destinasi wisata terkemuka, terpopuler dan religius di Sumatera Barat dan Indonesia. Membangun masjid memang sulit-sulit gampang. Banyak kendala yang dihadapi. Ada masalah finansial, masalah tanah, masalah lingkungan dan lain-lain. Tapi kadang ada satu masalah yang sering kita lupakan. Atau masalah pelik yang sering dihadapi hampir semua masjid. Yaitu tentang perencanaan ke depan. Tentang apa program suatu masjid. Apa masjid itu hanya mau dijadikan tempat sholat saja? Atau hanya jadi monumen penghias mata? Seharusnya sebelum membangun masjid sudah ada step-step perencanaan tentang masjid. Agar masjid tidak vakum kegiatannya setelah diresmikan. Setelah dibangun banyak tantangan yang dihadapi masjid. Apalagi buat Masjid Samudra Ilahi. Yang berdiri di tengah tempat wisata Pantai Carocok. Para petugas masjid diharapkan lebih selektif dalam mengawasi para pengunjung. Pengunjung harus diperhatikan dengan seksama. Agar mereka lebih memperhatikan adab di masjid. Karena tidak semua pengunjung paham atau pantas apa yang mereka kerjakan di suatu masjid. Seperti beberapa saat yang lalu, Masjid Samudra Ilahi pernah kecolongan. Seperti berita yang pernah viral Februari 2021. Terlihat 4 wanita berhijab sedang berjoget ria di dalam masjid.
diindikasikan mereka sedang membuat konten TikTok. Hal-hal seperti ini adalah krisis moral masyarakat yang harus diantisipasi dini petugas masjid. Mereka ini tidak memahami kegunaan masjid. Mereka hanya tahu kebutuhan mereka. Mereka tidak paham esensi masjid sebagai tempat pemenuhan kebutuhan batiniah umat Islam. Semoga hal-hal seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang. Demikianlah kisah singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di kisah yang lain dan di channel yang sama.